Halo teman-teman, di video kali ini kita masih membahas soal akhlak RBB BUMN part 2. Buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, tonton ya, ada di channel YouTube Apta School. Dan jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasinya, serta like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kita mulai pembahasannya ya dari soal yang pertama. Tapi buat teman-teman yang pengen belajar bareng juga boleh di pause dulu videonya, terus jawab di kolom komentar ya. Kita mulai. Jika saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya, maka sikap saya adalah opsi yang A. Mencari tahu tugas yang harus dikerjakan dengan bertanya kepada atasan dan rekan kerja agar dapat beradaptasi dengan cepat. Dibandingkan opsi yang B, kita menunggu arahan lebih lanjut dari atasan sebelum mulai bekerja. Sudah terlihat ya teman-teman ya, mana tindakan yang aktif, mana tindakan yang pasif. Kita lihat pembahasannya deh teman-teman. Di opsi yang A, mencari tahu tugas yang harus dikerjakan, ini artinya menunjukkan inisiatif dan proaktivitas dalam beradaptasi di lingkungan yang baru. Kalau dengan kita aktif bertanya nih teman-teman, artinya kita bisa memahami tugas dengan lebih cepat dan bekerja dengan efektif. Selain itu teman-teman, dengan opsi yang A ini, kita bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri dalam bekerja. Dengan kita memahami tugas dengan lebih awal, artinya kita bisa lebih cepat menunjukkan kinerja yang baik, yang akhirnya nanti bisa ngasih dampak positif bagi diri kita ataupun pekerjaan kita. Kalau opsi yang B, ini tindakannya cenderung pasif karena hanya menunggu arahan. Dengan begitu teman-teman, jawaban yang tepat ini ada di opsi yang A. Opsi B tadi bisa menghambat proses adaptasinya, teman-teman. Kita lanjut ya ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, teman-teman pause dulu terus jawab di kolom komentar lagi ya. Anda sakit dan merasa takut dengan kondisi Anda, walaupun dokter mengatakan ada kemungkinan sembuh. Maka sebaiknya apa nih? Opsi yang A, berusaha menjalani pengobatan dengan disiplin, menjaga pola hidup sehat, dan tetap berpikir positif untuk kesembuhan. Di sini kata kuncinya ada di berpikir positif untuk kesembuhan. Di opsi yang B, merasa cemas dengan kondisi tersebut tetapi tetap menjalani pengobatan sesuai saran dokter. Belakangnya sih ini benar ya, positif ya teman-teman ya. Tapi ketika kita merasa cemas, ujung-ujungnya pasti akan membebani diri kita sendiri. Kita lihat pembahasannya ya. Opsi yang A merupakan pilihan terbaik karena menunjukkan sikap optimisme dan tanggung jawab terhadap kesehatan. Dengan kita disiplin pengobatan, menjaga pola hidup, peluang kesembuhannya kan akan lebih besar. Dengan pikiran positif juga teman-teman, ini bisa membantu pemulihan dengan lebih baik, lebih cepat juga teman-teman. Kita tidak merasa cemas terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain. Intinya adalah kita optimis, kita lakukan sesuai saran dokter. Kalau di opsi B, dengan kita merasa cemas meskipun tetap menjalani pengobatan, ini bisa menghambat proses pemulihan. Sikap ini menunjukkan ketakutan yang lebih dominan dan bisa berdampak negatif pada kondisi mental serta fisik kita. Misalnya nih, rasa cemas yang menerus-menerus kan bisa mengakibatkan gangguan tidur, menurunkan nafsu makan, mempengaruhi keseimbangan emosional, dan lain-lainnya. Itu kan berdampak pada mental dan fisik kita ya. Kalau begitu jawabannya ada pada opsi yang A. Gitu teman-teman. Kita lanjut yuk ke soal yang ketiga. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Apta School nih. Kenapa sih harus Apta School? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Apta School itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja. Full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Apta School BUMN atau lewat webnya. Nih kuotanya terbatas, jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja.
Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal yang ketiga nih teman-teman, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan terutama bagi abdi negara adalah pelayanan publik. Maka dalam melaksanakan pelayanan publik, cara yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya merupakan pelayan publik yang baik adalah, oke, opsi yang A, melayani masyarakat sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku. Opsi yang B, bekerja secara profesional dan tetap berada di jalan aturan. Nah, ini nih di bagian belakangnya, serta mempertimbangkan masyarakat yang meminta pelayanan publik. Kalau teman-teman tidak teliti ya, pasti teman-teman langsung menjawab opsi yang A. Tapi kalau teman-teman lihat lagi nih, di opsi yang B, sebenarnya depannya betul bekerja secara profesional. Tapi kalau misalnya kita mempertimbangkan masyarakat yang meminta pelayanan publik, artinya teman-teman ini bisa membuka peluang untuk penyimpangan dalam penerapan aturan. Kita melihat orang tertentu nih dari mungkin segi ekonominya, segi penampilannya, ataupun segi lainnya gitu. Nah, opsi yang A, meskipun ada kata-kata batasan-batasan yang berlaku, ini sebenarnya positif, bagus. Karena ini menunjukkan sikap yang seimbang antara kepatuhan terhadap aturan, kewajiban sebagai pelayan publik. Serta batasannya ini teman-teman tujuannya untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat. Beda ya dengan kalau kita hanya mempertimbangkan masyarakat yang meminta pelayanan publik dari segi tertentu. Jawaban yang tepat ada pada opsi yang A. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka akan apa nih? Opsi yang A, membimbing dan memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengembangkan keterampilannya agar dapat bekerja lebih baik. Oke, opsi ini positif ya teman-teman ya. Ada tindakan nyata dengan membimbing secara langsung supaya karyawan tersebut bisa mengembangkan keterampilannya. Kalau opsi yang B, memberikan tugas yang lebih ringan agar tidak membebani tim dengan kesalahan yang mungkin terjadi. Oke teman-teman, kita lihat pembahasannya. Di opsi yang A, jawabannya ini benar. Karena dengan pendekatan seperti ini bisa membantu bawahan meningkatkan kompetensinya. Sehingga nantinya bisa bekerja dengan lebih baik. Tidak tergantung lagi dengan suatu hal ataupun rekan kerja ataupun atasannya gitu. Dan ini bisa berkontribusi lebih efektif dalam tim. Kalau di opsi yang B, pendekatan ini tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu kan rendahnya kompetensi bawahan. Kalau terus-terusan akan menghambat perkembangan mereka, teman-teman, dan tidak akan membantu dalam jangka panjang. Kalau begitu, jawaban yang tepat ini ada pada opsi yang A, karena ini bisa meningkatkan efisiensi tim secara keseluruhan. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Anda mempunyai pimpinan baru di kantor, maka Anda akan yang pertama, lagi-lagi menunggu arahan lebih lanjut sebelum menjalin komunikasi dengan pimpinan baru. Tindakannya ini cenderung pasif. Kalau di opsi yang B, bersikap ramah, terbuka, berusaha memahami gaya kepemimpinan supaya bisa bekerja sama dengan lebih baik. Terlihat banget kalau tindakan ini merupakan tindakan yang menunjukkan inisiatif dan tindakan yang proaktif. Kalau begitu pasti jawabannya di opsi yang B. Kita lihat ya pembahasannya ya. Opsi A, pendekatannya kurang proaktif. Karena kalau cuma menunggu arahan ini bisa menyebabkan ketidakefisienan dalam penyesuaian dengan pimpinan baru. Bisa menghambat kerja juga kalau begini. Di opsi yang B, jawabannya ini menunjukkan inisiatif yang tinggi dalam membangun hubungan kerja yang positif. Serta teman-teman bisa membantu kelancaran komunikasi serta efektivitas kerja dalam organisasi. Udah jelas kan ya, jawaban yang tepat ada pada opsi yang B. Karena dalam jangka waktu yang panjang teman-teman, hubungan baik dengan pimpinan ini kalau dibangun sejak awal bisa memberikan manfaat yang besar juga kan ya. Baik secara individu maupun organisasi. Serta bisa mendapatkan kepercayaan lebih. Gitu teman-teman, lanjut yuk. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaskul. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya.
Di aplikasinya teman-teman bisa klik tryout, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya? Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaschool. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Di penghujung tahun lalu diadakan acara sebagai ucapan syukur dengan cara bertukar kado yang dilakukan antar pegawai di sebuah kantor yang sudah ditetapkan batas minimalnya. Oh, ada batas budgetnya ya. Untuk memilih kado apa yang akan saya berikan, maka yang akan saya pertimbangkan adalah yang A, membelikan kado yang bermanfaat sesuai dengan batas minimal yang telah ditentukan. Kalau yang B, dia juga membeli dengan harga yang sesuai dengan batas minimal. Tapi dia tidak mempertimbangkan manfaatnya. Jelas banget kan ya teman-teman perbedaannya. Meskipun ini dengan batas minimal budget mungkin ya. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan manfaatnya. Apakah kado ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menunjang produktivitas mungkin atau tidak. Kalau misalnya asal memilih seperti opsi yang B, nanti teman-teman ini hanya berfokus pada harga aja sehingga nanti bisa mencerminkan kurang mencerminkan kepedulian terhadap sesama rekan kerja. Beda kalau di opsi yang A, kita bisa menunjukkan kepedulian tapi tetap menghormati aturan yang sudah disepakati. Gitu teman-teman. Opsi yang lebih tepat ada pada opsi yang A. Kita lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Ketika Anda diminta atasan untuk menyusun jadwal kerja di unit Anda, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengusulkan jadwal kerja yang sesuai dengan preferensi pribadi tetapi tetap mempertimbangkan kebutuhan unit. Kalau yang B, menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan unit serta mendiskusikannya dengan tim. Oh, biar semua bisa bekerja secara efektif. Bedanya adalah kalau opsi A itu cuma dengan preferensi pribadi. Apakah preferensi pribadi ini sesuai dengan orang lain? Belum tentu. Kita lihat ya pembahasannya. Opsi A ini kurang tepat karena meskipun mempertimbangkan kebutuhan unit, pendekatan ini orientasinya pada preferensi pribadi yang mana bisa mengabaikan kepentingan tim dan efektivitas kerja secara keseluruhan. Kalau begitu teman-teman, pilihlah opsi jawaban yang B. Karena ini menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan mengutamakan kepentingan unit dan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Serta bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Begitu teman-teman, artinya ada keseimbangan nih antara kebutuhan organisasi dan kenyamanan tim. Bukan hanya berdasarkan preferensi pribadi aja. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ya di video kali ini. Kita lanjut lagi ke video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe Aptaschool biar nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman, selamat belajar.